Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di update perkembangan letus vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dan pada sore hari ini, yaitu pada Selasa 4 Agustus 2026, sekira pukul 15.59 atau mendekati pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi cukup jelas meskipun diselimuti oleh kabut tipis, dan sesekali tampak kita bisa melihat awan berarak-arak dari timur ke barat dan juga berputar di belakang puncak gunung yang ada di atas sana itu. Dan cuaca sebetulnya cerah, langit biru cukup dominan dan matahari sangat terik di sisi barat menjelang senja ya. Dan kita memantau ini dari kawasan Taman Wisata Gardu Pandang Kaliurang, tepatnya di tebing Kali Boyong yang membelah antara kawasan wisata Kaliurang di sebelah timur dan Dusun Turgo di sisi baratnya. Dan kita bisa melihat sekilas kaki Bukit Turgonya yang ada di sebelah kiri ini, dan yang di sebelah kanan bagian bawah itu adalah bagian dari kaki Bukit Pelawangan yang membentengi kawasan Kaliurang dari bahaya utama erupsi Gunung Merapi, yaitu terjangan awan panas atau yang sering disebut sebagai wedus gembel. Dan hingga Senin 4 Agustus hingga Selasa 4 Agustus 2026 ini, aktivitas vulkanik atau erupsi Merapi masih didominasi oleh guguran lava. Kemudian kegempaannya ada gempa hybrid atau gempa fase banyak, dan ini yang cukup menarik adalah tingginya frekuensi gempa vulkanik dangkal. Dan gempa vulkanik dangkal ini umumnya selalu identik dengan pergerakan magma atau ekstrusi magma yang pada ujungnya nanti akan diakhiri oleh keluarnya magma di kubah lava baik di tengah maupun di kubah lava puncak barat daya, yang sebagian bisa kita saksikan dari kawasan ini, yaitu di bagian puncak sebelah kiri yang warnanya lebih hitam. Itu adalah tumpuan kubah lava yang terbentuk sejak awal 2011 atau antara 2010 hingga 2011 itu awal mulanya terjadinya penumpukan kubah lava. Dan ini menjadikan sejarah baru bagi Merapi, karena erupsi pada periode 2010-2011 hingga hari ini muncul dua kubah lava, yaitu kubah lava di tengah dan kemudian kubah lava yang ada di puncak barat daya. Dan tadi sekira pukul 15.45 terjadi guguran yang cukup besar mengarah ke Kali Sat dan Kali Putih, dan ini agak menjauh dari sisi Kaliurang. Kita hanya bisa menyaksikan kepulan asap gugurannya itu yang ditinggalkan oleh material yang berguguran itu seperti garis memanjang putih ke arah kiri dari penampakan di video ini. Dan sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Geologi, sepanjang 12 jam pertama pada tanggal 4 Agustus ini terjadi gempa vulkanik dangkal sebanyak 9, yaitu antara pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan data terakhir belum bisa diupdate karena sampai sore ini kita belum bisa mendapatkan hasil pemantauan yang berlangsung dari siang hingga menjelang petang ini tentu saja. Dan yang pertama bisa saya update ini adalah data kegempaan pada pukul 00.00 hingga 06.00 atau dini hari tadi, yaitu terjadi kegempaan atau gempa guguran sebanyak 24 kali, gempa hybrid atau gempa fase banyak sebanyak 14 kali, dan gempa vulkanik dangkal hanya terjadi 3 kali. Kemudian pada periode berikutnya, yaitu pukul 06.00 hingga 12.00 ini terjadi 19 kali guguran
dengan durasi terpanjang adalah 165,38 detik. Kemudian gempa hybrid atau fase banyak terjadi 16 kali, dan kemudian gempa vulkanik dangkal sepanjang 6 jam dari pukul 06.00 hingga 12.00 ini terjadi sebanyak 6 kali. Teramati 1 kali guguran lava ke arah barat daya atau kali kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter, yaitu berlangsung pada pukul 06 hingga pukul 0.12. Sementara pada dini hari teramati 6 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu kali kerasa dan kali boyong dengan jarak luncur maksimum 2000 meter atau 2 kilo. Dan Anda sekarang bisa menyaksikan puncaknya cukup jelas ini menjelang senja ini, dan inilah penampakan puncak Gunung Merapi pada Selasa sore 4 Agustus 2026 cukup jelas, dan Anda bisa menyaksikan ada guguran kecil yang mengarah ke sektor Kali Boyong, kepulan asapnya ke atas, dan tumpukan kubah lava yang di puncak barat daya bisa kita amati warnanya lebih hitam dari area di sekitarnya. Dan sejauh ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya, yaitu potensi bahaya lava, guguran lava dan awan panas dimungkinkan terjadi di sektor selatan dan barat daya di radius antara 3 hingga 7 km, terutama di sektor barat daya ini bisa mencapai 7 km maksimal, yaitu meliputi Kali Kerasa, Kali Sat, Kali Putih, termasuk Kali Bebeng ya. Kemudian Kali Senowo barangkali ini kalau misalnya mengarah ke lebih ke barat atau ke arah utara. Kemudian data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran dalam daerah potensi bahaya tadi, yaitu antara 3 hingga 7 km. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan mewaspadai bahaya lahar hujan. Tapi ini kan musim kemarau, jadi ini potensinya masih kecil, dan ini yang patut diwaspadai adalah potensi awan panas guguran atau APG di sektor barat daya sampai ke barat ya. Kemudian ke selatan tampaknya ada potensi tetapi tidak sebesar yang ke sektor barat daya. Kemudian masyarakat juga diminta mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik jika terjadi erupsi Gunung Merapi. Dan jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Nah, pemirsa dan sobat Vulkanovlog, mungkin pantauan yang di Selasa sore ini agak kurang begitu jelas ya di kawasan puncaknya ini, karena memang ada kabut tipis yang agak menghalangi pandangan, baik langsung misalnya kita melihat langsung maupun menggunakan alat pantau seperti ini, kamera seperti ini juga kita bisa melihat ada warna yang kelabu atau abu-abu atau ya haze yang tipis begini, sehingga ini tidak bisa secara jelas gitu kita bisa melihat puncaknya. Tetapi ya lumayan daripada beberapa hari terakhir memang jarang sekali tampak baik di pagi hari maupun di sore hari. Tapi kalau malam cenderungnya menjelang tengah malam hingga dini hari sampai menjelang subuh ini visual tampak cukup jelas. Dan bagi Anda yang barangkali tertarik untuk mengamati lava pijar di malam hari ini, memang posisi paling aman ya dari kawasan wisata Gardu Pandang Kaliurang ini. Dan atau Anda yang pengen ke lokasi yang lebih ekstrim, bisa di sektor barat daya di batas tertentu di wilayah masuk wilayah kecamatan Serumbung, area Serumbung sana ya, karena ini mendominan mungkin dari Jurang Jero atau dari wilayah lain sekitarnya ini bisa tampak kalau malam hari. Nah, ini awan sudah menutupi puncak, kita masih akan lihat nanti seperti apa, dan kita terus memonitor jika terjadi peristiwa-peristiwa yang signifikan selain hanya guguran lava yang secara intensitas maupun volumenya kecil-kecil saja. Demikian, dan semoga Anda semua tetap memperhatikan apa yang terjadi di Gunung Merapi ini, baik Anda yang sedang atau yang akan berwisata di seputar lereng Gunung Merapi. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin muncak sejauh ini
dari pihak terkait masih belum memberikan izin atau rekomendasi untuk naik ke puncak Merapi, mengingat bahaya atau potensi bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan kapan saja. Demikian Sobat Vulkanolog dan pemirsa dimanapun Anda berada, update kita terkait dengan aktivitas Merapi. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.